Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, wasyukurilah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ada yang ingin Pak Erip tanyakan terlebih dahulu, yaitu mengenai kabar kalian hari ini. Bagaimanakah kabar kita semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah wasyukurilah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini juga, Pak Erip ingin bertanya terlebih dahulu, yaitu mengenai apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak bisa hadir kali ini? Nihil ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat. Oke, sebelum Pak Eri lanjutkan materi kita hari ini, Pak Eri ingin memberikan sedikit motivasi, sedikit semangat, yaitu dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kita hari ini, Pak Erip meminta tolong kepada ketua kelas, yaitu kepada Mas Wisnu untuk memimpin doa kita kali ini. Silakan kepada Mas Wisnu untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kemudahan ilmu dan kelancaran kegiatan hari ini oleh Allah. Amin. Oke, terima kasih buat Mas Wisnu atas doa yang kita bersama-sama. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran tanpa ada hambatan apapun. Seperti biasanya kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan acara yang namanya ice breaking. Seperti biasanya juga ice breaking kita kali ini Pak Erip mengambil tema yaitu jika dan maka. Untuk kali ini Pak Erip membagi kelompok yaitu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok jika, dan kelompok yang kedua adalah kelompok maka. Awal hari ini Pak Erip meminta tolong kepada depan itu, itu sebagai kelompok jika. Kemudian yuk situ maju depan. Ya, nggak apa-apa, Duk, sini. Dibaca yang keras ya. Lihat semuanya, diperhatikan secara seksama yang disampaikan oleh dua teman kalian yang membacakan ice breaking tersebut. Oke, silakan. Kita mau pulang, maka kamu akan jatuh. Jika mati lampu, maka kamu akan bangun. Jika makan gorengan, maka kamu akan besar. Jika dia kembali, maka aku akan blow up. Oke, tepuk tangan buat. Oke, yang Pak Erip kita lakukan bersama. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Semangat ya? Oke, harapannya dengan ice breaking kita kali ini, harapannya adalah sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini adalah ada semangat dari kalian semua. Paham ya? Oke, sebagai awal pembelajaran kita kali ini, ada yang ingin Pak Erip ingin tahu terlebih dahulu mengenai perasaan kalian, yaitu ketika di rumah atau ketika kalian sebelum pada saat pembelajaran kita mulai hari ini. Pak Erip ingin tahu mengenai perasaan kalian, yaitu dengan menjawab lembar asesmen diagnostik non kognitif yang ada di depan kalian untuk kalian kerjakan. Kemudian setelah kalian melanjutkan atau mengerjakan asesmen diagnostik non kognitif, Pak Erip juga ingin tahu mengenai tingkat kemampuan awal kalian sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan materi media promosi online. Maka ada dasar materi yang harus kalian kuasai. Ini mantap ini.
Jos, kenapa kamu Mas? Sedang bahagia dapat apa itu? Bahagia banget. Dapat pacar? Nah? Atau gimana? Dapat duit? Dapat duit ya? Dapat duit atau dapat pacar? Atau habis nembak tadi malam dan diterima? Gimana? Habis nembak? Ya. Oke semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke, nanti hasilnya akan Pak Heri cek satu persatu, walaupun tadi sudah Pak Heri sudah cek. Alhamdulillah sebagian dari kalian tidak ada yang sedih. Alhamdulillah walaupun masih ada banyak yang bingung. Ini insya Allah materi kita hari ini akan memberikan dampak positif buat kalian. Sangat penting buat kalian untuk skill kalian ke depan. Hari ini materi pokok yang akan kita sampaikan atau yakin kita pelajari bersama hari ini adalah konsep pemasaran online. Kemudian ada media promosi online, kemudian strategi bauran pemasaran online. Yang selanjutnya Pak Herip akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang awal kita hari ini, Pak Herip meminta tolong kepada Mbak Elsa untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Silakan Mbak Elsa untuk berdiri dan membacakan dengan keras tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan dibaca Mbak. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari materi di internet dan modul digital, peserta didik dapat mengilustrasikan konsep mengenai pemasaran online secara baik dan benar. Oke, terima kasih buat Mbak Elsa, tepuk tangan buat Mbak Elsa. Ini tadi adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa sih indikator ketercapaian yang wajib kalian miliki setelah mempelajari materi kita hari ini? Ada indikator ketercapaian yang wajib kalian capai pada pembelajaran kita kali ini. Indikatornya apa, Pak? Indikatornya adalah harapannya setelah mempelajari materi kita hari ini, kalian diharapkan menjadi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kita kali ini, Pak Heri dalam hal ini akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Apa itu problem-based learning? Problem-based learning adalah model pembelajaran diharapkan kalian mencari solusi dari sebuah permasalahan secara mandiri. Sebagai awal, Pak Heri akan membagi setiap kelompok menjadi 4 personil. Di sini Pak Heri membagi kelompoknya secara acak. Harapannya apa? Harapannya adalah kalian tidak memilih siapa yang pintar, siapa yang sergap. Harapannya kita sama-sama bekerja sama. Jadi Pak Heri akan mengelompokkannya secara acak. Seperti yang Pak Heri sampaikan tadi pada langkah-langkah pembelajaran kita kali ini, tugas kalian yang pertama adalah melakukan proses pengamatan sebuah permasalahan. Populasi yang menggunakan media sosial adalah 130 juta jiwa. Jadi hampir juga pasti 100% menggunakan media sosial. Jadi merasa penting menggunakan media sosial. Bagaimana dengan mobile user ini lebih besar? Dari total populasi 177,9 juta jiwa menggunakan smartphone. Silakan kalian cari solusi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik tersebut dengan cara melakukan proses yang namanya mengidentifikasi sebuah permasalahan. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ya. Ini fungsinya untuk apa ya, Pak? Oke, jadi barcode di situ berfungsi untuk sebagai alat bantu kalian. Jadi barcode yang ada di lembar LKPD kalian berfungsi untuk alat bantu kalian mencari informasi atau mencari referensi. Nanti barcode tersebut dapat kalian scan dengan menggunakan scan generator atau
barcode generator atau bisa menggunakan Google apa namanya itu? Google Lens. Nah, dari Google Lens itu nanti secara otomatis akan langsung diarahkan pada media yang dapat kalian kerjakan. Paham ya? Ada pertanyaan lain? Mengapa sumber referensi harus ditulis dalam KKPD? Oh iya, terima kasih buat Mbak Sylvia. Jadi, oh iya, di situ LKPD yang kalian harus kerjakan di situ harus pada saat kalian mencari informasi, seluruh sumbernya harus dikerjakan berdasarkan referensi sumber. Untuk kelompok yang maju pertama, kelompoknya Mbak Silvi, silakan Mbak, silakan. Untuk maju ke depan, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Silvi. Silakan kelompoknya Mbak Silvi untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Nah, saya mau tanya dulu nih guys. Kalian pada punya HP kan? Ya. Di zaman sekarang pasti udah pada punya HP semua ya. Mungkin nggak ada yang punya HP. Nah, karena kalian punya HP pasti kalian pakai internet kan? Ada yang tahu manfaat internet nggak? Nah, salah satu manfaat internet itu bisa dijadikan sebagai media promosi pemasaran online. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas tentang itu. Nah, lebih jelasnya lagi, pada Mbak Sylvia akan menjelaskan. Mbak Sylvia, silakan. Pada Mbak Esa. Teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil diskusi dari kelompok saya. Pemasaran online atau internet marketing adalah suatu kegiatan memperkenalkan, promosikan barang atau jasa kepada konsumen dengan media online, misalnya internet dan teknologi yang lainnya. Terima kasih. Teman-teman, ada yang menggunakan itu tersebut. Nah, di sini ada yang perlu ditanyakan. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Terima kasih Mbak Sylvia atas kesempatan yang saya ingin bertanya, apa itu brand awareness dan apa? Baik, terima kasih. Jadi brand awareness adalah suatu keterampilan pelanggan bisa memahami dan mengenali apa itu suatu gambar. Misalnya, contohnya dari Apple yang perlukannya tuh keluar. Berlubang. Pasti bisa mengetahui langsung dari permukaan HP tersebut. Tahu kan? HP apa? iPhone. Gak apa-apa, kita orang Brebes ya kerowak ya. Apakah cukup dengan ya? Jawaban saya Mbak. Apakah cukup? Oke, terima kasih. Nah, kemudian apa yang ada yang bisa ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Dari kelompok yang lain, barangkali ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan boleh, masih ada pembahasan atau enggak? Sudah ada? Ya, oke. Silakan ditutup, langsung dibuat kesimpulan untuk kelompok moderator untuk membuat kesimpulan dan ditutup. Oke, tutup untuk narasumbernya dulu. Yeah. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat
Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sylvia. Oke, Mbak Sylvia silakan. Nah, baik. Setelah mendengarkan presentasi yang dipaparkan oleh Mbak Sylvia, saya dapat menyimpulkan bahwa media promosi pemasaran online adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui media internet. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu semua kan apa itu media promosi pemasaran online? Ya. Nah, sekiranya teman-teman sudah pada tahu, sekian dari kami. Jika ada lebihnya itu dari saya, jika ada kurangnya pasti dari teman-teman saya. Amin. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Sylvia. Oke, terima kasih buat kelompoknya Mbak Sylvia. Apa sih yang dapat kita ambil kesimpulan tadi itu? Yang pertama, kalau dulu di kelas 11 kita sudah mempelajari apa itu pemasaran offline, maka di kelas 12 ini kita sudah bagaimana sih mempromosikannya. Ada berbagai media online yang dapat kita pergunakan. Kemudian silakan kalian dari apa yang tadi sudah kalian atau presentasikan bersama-sama, silakan tugas selanjutnya dari kalian adalah membuat laporan hasil diskusi. Laporan hasil diskusinya dibuat dengan apa? Nah, tugas kalian yang selanjutnya, laporannya dalam bentuk media, presentasi, PowerPoint, boleh. Oke, yang selanjutnya, setelah sekali kalian sudah kita sama-sama membuat kesimpulan, maka yang selanjutnya adalah Pak Eri ingin tahu tingkat pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, yaitu materi mengenai pemasaran online, dengan kalian mengerjakan apa yang namanya asesmen sumatif. Nah, silakan kalian perhatikan pada tayangan slide tersebut, silakan semuanya, kemudian langsung dikerjakan, silakan dikerjakan. Nama kalian diketik menggunakan huruf kapital. Dari jawaban refleksi kalian dari pembelajaran kita kali ini, insya Allah nanti akan Pak Erif cek satu persatu seperti apa sebagai bahan refleksi Pak Erif untuk perbaikan pembelajaran kita yang akan datang. Belum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, maka Pak Erik kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Wisnu untuk memimpin doa penutup. Berdoa saja. Oke, silakan Mas Wisnu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kali ini bisa berguna untuk kita dan kita dapat menerima ilmu. Amin. Berdoa. Oke. Oke, terima kasih buat Mas Wisnu. Pak Heru sangat bangga dari apa yang kita pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang dapat kita sampaikan hari ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Harapannya materi mengenai media promosi online yang sudah kita bahas bersama-sama akan berguna buat kalian besok, yaitu ketika bekerja, apapun itu. Anak SMK pasti bisa. Kita sama-sama anak SMK pasti bisa. Paham ya? Oke, sebelum kita akhiri, hati-hati di jalan. Selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya.